Kemudian sampai di malam ke-29 dari bulan suci Ramadan ini bukan perkara mudah, bukan perkara untuk kemudian karena kekuatan diri kita sendiri, melainkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada saja mungkin saudara kita yang kemudian tahun lalu masih bersama dengan kita, atau kemudian di awal-awal Ramadan masih bersama dengan kita, tetapi kemudian saat ini mungkin lagi diuji sakit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau mungkin ada yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami di Sulawesi kemarin berangkat ke sini berturut-turut informasi meninggal dunia. Ada orang mahasiswa kami, kemudian ada orang tua teman kami, itu hampir di Ramadan, yang kemudian malamnya masih bersolat tarawih, ternyata besoknya kemudian dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terakhir itu salah satu dari Kementerian Agama sorenya masih hadir di pesantren kami dari pesantren Hidayatullah menuju biasa. Kebetulan kami diamanahkan pimpinan, kemudian nama saya tadi disebut tadi Hidayatullah, ceramah tidak datang, tapi itu nama pesantren kami Hidayatullah di Mamuju ya. Saya ya Yamuddin, pimpinan pondok pesantren Hidayatullah. Sorenya masih hadir. Ternyata kemudian sholat taubat, dia masih ikut sholat taubat di malam 27 Ramadan itu. Ternyata kemudian malam 25 Ramadan itu besoknya kemudian dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa idza jaa ajalun la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah datang ajalnya manusia itu, maka kemudian tidak bisa diakhirkan, tidak bisa kemudian juga disegerakan. Dan kita alhamdulillah masih bersyukur sampai malam 29 ini kita masih sehat, kita kemudian masih kuat, dan kemudian kita manfaatkan malam ke-29 ini untuk kemudian bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah salat Isya dan tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, salawat dan salam kita kirimkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah, sebagai teladan kita, dan Nabi yang kemudian meninggalkan kepada kita taraktu fikum amrayn ma in tamassaktum bihi ma lam tadillu abada, kitaballahi wa sunnat rasulih. Kata Rasulullah, saya meninggalkan kepada kalian dua buah perkara. Apabila kemudian kalian memegang teguh kepada kedua perkara ini, lam tadillu abada. Ini memakai kata lam. Kalau dalam ilmu bahasa, lam itu masuk kepada fi'il mudhari, berarti selama-lamanya tidak akan. Beda dengan lamnya. Kalau lam itu belum. Kalau kemudian lam tadi artinya selama-lamanya kalian tidak akan tersesat di dunia ini. Itu kitab Allah wa sunnah Rasulullah. Kitab Allah dan kemudian sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat Isya dan tarawih dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini baru bukan saya, 5 menit, berarti 10 menit lagi. Kalau di Sulawesi itu sudah terpampang di sini 15 menit, maksimal 15 menit. Saya tidak tahu kalau di sini tradisinya bagaimana. Itu juga yang saya sampaikan tadi sebelum, ada juga yang ngomong sebelum kita naik, Ustaz, yang terlalu lama ya. Ini sudah bosan orang dengan ceramah sini. Kalau di sini kayak anak penjara juga yang begitu ya. Alhamdulillah. Di ujung Ramadan ini, ayat yang kemudian membahas tentang Ramadan itu diakhiri dengan kalimat la'allakum tattaqun. Kemudian ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Untuk kemudian mengantarkan seseorang menjadi orang-orang yang bertakwa. Maka kemudian alumni Ramadan, kita harus kemudian membawa bagaimana ciri-ciri orang yang bertakwa itu keluar dari bulan suci Ramadan. Karena kemudian dalam tafsir As-Sa'di kemudian dikatakan banyak salah satu asbab terbesar mengantarkan orang menjadi orang yang bertakwa itu adalah puasa Ramadan. Karena kenapa? Puasa Ramadan mengajarkan orang kemudian makin sabar. Puasa Ramadan mengajarkan orang
Yang tahu dirinya puasa itu hanya dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada teman saya itu ceritanya begini. Dia pergi ke rumahnya temannya di siang hari. Assalamualaikum. Lama sekali buka pintunya. Sekalinya dibuka, keluarlah temannya itu dengan membuka loyo. Terus ada puasa sendiri. Sekalinya pas ketawa bicara itu, ternyata masih kelihatan kandola ini. Kalau bahasa saya tahu dari sana. Apa saya dari sini kandola itu dahulu. Ya, saya udah dahulu masih kelihatan kandola di giginya. Aduh, baru bilang kawan saya itu kayak dia tadi lagi makan kamu di belakang. Karena sendiri di rumah. Baru ketawa bilang, kenapa kau tahu? Yang itu masih ada kandola di giginya. Ya ini menandakan apa? Orang yang paling ikhlas. Karena kalau kita masuk kamar sendiri di rumah, kemudian kita makan di situ, kita minum, dan kemudian kita keluar rumah, pura-pura juga loh ya saya ini puasa. Itu yang kemudian kenapa kemudian puasa dibilang dikatakan dalam hadis mengantarkan orang menjadi orang ikhlas. Jemaah salat Isya dan Tarawih di belakang Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian di banyak ayat yang membahas tentang takwa itu. Salah satunya dalam surah Al-Imran itu ayat 133 sampai selanjutnya itu wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Allah kemudian memanggil amar bersegeralah, menyeru kita bersegeralah untuk meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga memang dikatakan puasa itu mengantarkan orang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dosa-dosanya akan diampuni yang lalu atau dosa-dosa yang telah lalu. Kemudian diciri-ciri oleh yang bertakwa itu wasari'u ila maghfiratin, untuk kemudian bersegera meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala, wa jannatin, dan meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Arduha as-samawati wal ardh, yang kemudian lebarnya tidak digambarkan itu panjangnya. Kalau dalam tafsir itu dikatakan kaifa bihi, maka bagaimana lagi dengan panjangnya. Lebarnya saja itu kemudian antara langit dan dunia dan bumi ini. Yang kita juga tidak tahu persis berapa itu antaranya di langit dan bumi ini. U'iddat lil muttaqin, yang mana surga itu u'iddat, Allah kemudian memakai kalimat fi'il madhi majhul, artinya memang benar-benar setelah disiapkan lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Maka beruntunglah kemudian kita berpuasa, karena kemudian mengantarkan diri kita menjadi orang yang bertakwa, dan kemudian ampunan Allah menunggu kita, dan kemudian surganya Allah kemudian menunggu kita. U'iddat lil muttaqin, disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang-orang yang bertakwa itu? Banyak ciri-cirinya. Salah satunya dalam surah Al-Imran ini dikatakan alladzina yunfiquna bis-sarra'i wad-dharra', orang yang kemudian berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, mengeluarkan hartanya, yunfiquna bis-sarra'i wad-dharra', dalam keadaan lapangnya atau kemudian dalam keadaan susah. Dalam tafsir dikatakan fi hali usrihim wa yusrihim in aisaru aktsaru min an-nafaqat wa in uksiru lam yahtadiru min al-ma'ruf syai'an. Kalau kemudian dia dalam keadaan lapang, ya dia juga banyak juga dia infak. Tetapi kemudian kalau dia dalam keadaan susah, maka kemudian dia tidak ingin meninggalkan kebaikan ini, walaupun sekalipun sedikit saja. Disesuaikan. Berinfak jalan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Makanya puasa itu kemudian terakhir kita disuruh membayar zakat kita. Kenapa itu? Apa hubungannya puasa dengan bayar zakat kita? Kita orang berpuasa dalam tafsir dikatakan salah satunya mengantar orang menjadi orang yang bertakwa itu puasa itu karena kemudian idraka ala wujud. Orang berpuasa itu akan merasakan namanya lapar, akan merasakan namanya haus, yang mana biar orang kaya, biar orang miskin, semua merasakan itu. Tidak ada perbedaan di sana. Karena saya kaya, dia berasa lapar, dia berasa haus.
semuanya akan merasakan. Karena kalau sudah merasakan itu apa yang terjadi? Maka kemudian akan terbesiklah hatinya, akan kemudian terdoronglah hatinya untuk kemudian membantu saudaranya yang lain yang kemudian membutuhkan. Makanya kemudian kita diperintahkan berzakat fitrah. Berzakat fitrah. Jadi jamaah yang belum bayar zakat fitrah segera bayar zakat fitrah. Tadi sudah dilakukan panitia. Besok kita mau distribusikan. Jangan sampai kita lalai. Wakati minal ghaibah. Ini yang kedua adalah kemudian orang yang kemudian mampu menelan amarahnya. Kenapa puasa itu kemudian mampu mengangkat orang menjadi orang yang bertakwa? Karena puasa mengajarkan orang untuk kemudian mampu menahan amarahnya. Bayangkan kita disuruh kalau ada orang yang mengajak kita kelahan, ada orang yang mengganggu kita di bulan suci Ramadan, apa yang disuruh kita lakukan? Faqul inni shaim. Katakan saya yang berpuasa. Karena kita disuruh menahan amarah kita. Dan orang yang bertakwa itu adalah cirinya waqati minal ghaibah, mampu kemudian menahan amarahnya. Laisa syadidu bisyur'ati, innama syadidu alladhi yamliku nafsahu inda ghadabi. Bukanlah orang yang kuat itu yang kemudian mampu kemudian membahas atau kemudian orang yang kuat melawan dan lain sebagainya, tetapi kemudian orang yang kuat itu mampu memiliki hawa nafsunya ketika dia marah. Makanya diajarkan kita dalam Islam kalau marah pergi berduduk, berdalam keadaan berdiri suruh duduk. Itu kemudian luar biasanya Islam. Maka kita kan biasa ini ya, dalam kita ini makhluk sosial ya, tidak bisa itu kemudian dihindari itu kita kemudian berjamaah, bertetangga. Ya. Tapi kemudian bagaimana caranya kita mengelola? Mungkin ada saudara kita bercanda, yang sampai kita berlebihan. Mungkin ada yang salah ucap, janganlah kemudian kita bawa dalam. Kita telah amarah kita, karena banyak betul orang yang kemudian ujung-ujungnya langsung marah, tetapi kemudian terakhir nanti menangis, kemudian menyesal, karena kemudian berujung di penjara dan lain sebagainya. Kalau tidak mampu menahan wal afina an nas seperti ini. 3 menit lagi. Wal afina an nas. Bukan hanya sekedar menahan amarahnya, tetapi kemudian mampu memaafkan manusia. Itu orang yang bertakwa itu. Jangan tunggu nanti datang. Pokoknya kalau tidak datang dia mau juga maafkan. Tapi kemudian orang yang bertakwa itu sudahlah ridho, kemudian ya mungkin temannya hilang. Jangan sampai kemudian kita sama-sama sholat di masjid ini, kita kemudian bertetangga, tetapi kemudian hati kita berjauh. Karena itu kemudian yang bisa menolak, itu yang kemudian bisa kemudian menghalangi doa-doa kita, bisa kemudian menghalangi hajat-hajat kita. Karena kemudian ada orang yang kemudian berselisih. Orang yang bertakwa itu kemudian mampu memaafkan, mampu kemudian meredam amarah. Itulah kemudian orang-orang yang dan kita diajarkan itu di bulan suci Ramadan. Maka kemudian kita alumni Ramadan harus kemudian bersifat sebagaimana sifatnya orang-orang yang bertakwa ini. Karena kemudian surga ini dijanjikan kita, ampunan ini dijanjikan kita sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir adalah kemudian walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim. Ketika kemudian dia melakukan kesalahan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu juga filosofinya ketika kita melakukan kesalahan dengan manusia, segera kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fastaghfiru, memohon ampun, beristighfar, memperbanyak ampunan. Nabi saja orang yang kemudian dijamin masuk surga, tetapi kemudian dalam setiap harinya tidak kurang kemudian beristighfar 70 sampai 100 kali. Ini Nabi dijamin masuk surga, kita ini
Tidak ada jaminan masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kemudian kita enggan kemudian beristighfar memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala? Makanya muhasabahnya Nabi itu tiap hari itu muhasabahnya dengan istighfar. Maka kemudian kita juga ayo kemudian kita ringankan diri kita untuk muhasabah. Jika kita sudah melakukan kesalahan, sekarang kita bertobat, astagfirullah dulu. Itulah kemudian ciri-ciri orang yang benar. Baik, mungkin demikian apa yang sempat kami sampaikan, mohon maaf. Tadi juga karena pengendara juga tadi kita tanya ini. Dia didatangi kemudian karena ceramah tidak datang, dan kami juga silaturahim tua di sini, dan insyaallah lebaran tempat ini, sehingga kemudian belum kemudian perkenalan kepada para jemaah sekalian. Baik, demikian para jemaah yang mohon dimaafkan. Allahumma hadi ila shiratal mustaqim. Allahumma hadi ila shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.